Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Syahrani Syahlan dengan NIM 091058022120, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Semester 1. Baiklah, di video kali ini saya akan memaparkan beberapa materi dari mata kuliah belajar dan pembelajaran. Yang pertama, konsep belajar dan pembelajaran. Secara umum, menurut Imron tahun 1996, ia mengemukakan bahwa belajar adalah suatu upaya yang dimaksudkan untuk menguasai atau mengumpulkan sejumlah pengetahuan. Menurut psikologi belajar adalah suatu perubahan tingkah laku dalam diri seseorang yang relatif menetap sebagai hasil dari sebuah pengalaman. Contohnya, belajar membaca berarti individu mendapat pengalaman dan terjadi perubahan dalam 3 ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan ranah psikomotorik. Materi kedua yaitu model-model pembelajaran aktif di sekolah. Model pembelajaran merupakan bagian dari struktur pembelajaran yang memiliki cakupan yang luas. Di dalamnya terdapat pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Adapun model pembelajaran aktif di sekolah antara lain, yang pertama, model pembelajaran langsung, yang kedua, model pembelajaran berbasis masalah, dan yang ketiga, model pembelajaran kooperatif. Materi ketiga yaitu teori belajar behavioristik dan penerapannya dalam pembelajaran. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulasi dan respon. Faktor lain yang juga dianggap penting oleh aliran behavioristik adalah faktor penguatan. Penguatan adalah apa saja yang dapat memperkuat timbulnya respon. Adapun tokoh-tokoh teori belajar behavioristik antara lain, yang pertama Pavlov, yang kedua Guthrie, yang ketiga Watson, yang keempat Skinner, dan yang kelima Thorndike. Materi keempat yaitu teori belajar kognitif dan penerapannya dalam pembelajaran. Teori kognitif lebih mementingkan proses belajar dari hasil belajar itu sendiri. Berikut diuraikan lebih rinci beberapa pandangan para ahli. Yang pertama, menurut teori perkembangan Pick. Menurut Pick, teori psikologi kognitif disebut atau teori perkembangan Pick, yaitu belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Yang kedua, teori belajar kognitif Brunner. Teori Brunner dalam Irawan tahun 2001 atau teori psikologi kognitif disebut teori belajar penemuan. Teori kognitif Brunner ini dalam aplikasi praktisnya sangat membebaskan pembelajar untuk belajar sendiri. Yang ketiga, teori belajar kognitif Ausubel. Menurut Ausubel, teori belajarnya disebut teori belajar konsep dan teori belajar bermakna, yang artinya belajar konsep merupakan hasil utama pendidikan. Yang keempat, teori belajar Gek. Teori belajar Gen dalam Wintaputra berpendapat bahwa yang belajar dipengaruhi oleh 2 hal, yakni variabel dari dalam diri individu dan di luar individu yang saling berinteraksi. Adapun teori yang kelima yaitu teori belajar kognitif Gestalt. Menurut pandangan psikologi Gestalt, belajar terdiri atas stimulus respon yang sederhana tanpa adanya pengulangan ide atau proses berpikir. Materi kelima yaitu teori belajar humanistik dan penerapannya dalam pembelajaran. Menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang kajian psikologi belajar.
Pandangan humanistik ini merupakan antitesa pandangan behavioristik. Dalam pandangan ini, belajar dapat dilakukan sendiri oleh siswa. Siswa diharapkan senantiasa menemukan sendiri mengenai sesuatu tanpa banyak campur tangan dari guru. Adapun tokoh psikologi humanistik antara lain, yang pertama Carl Rogers, yang kedua Benjamin Bloom dan David Krathwohl, yang ketiga Kolb, yang keempat Honey, dan yang kelima Habermas. Materi keenam yaitu teori belajar sibernetik dan penerapannya dalam pembelajaran. Teori belajar yang paling baru dari semua teori belajar yang kita kenal adalah teori sibernetik. Teori ini bermaksud sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Menurut teori ini, belajar adalah pengolahan informasi. Pakar teori sibernetik adalah Geek dan Berliner, Biehler, Snowman, Beine dan Tension, Landa, Fass dan Scott. Adapun teori yang mencakup dalam teori belajar sibernetik antara lain teori pemrosesan informasi, teori belajar menurut Landa, dan teori belajar menurut Fass dan Scott. Materi ketujuh yaitu prinsip belajar, jenis belajar, dan ciri-ciri belajar. Yang pertama, prinsip belajar menurut teori belajar Gestalt adalah belajar itu berdasarkan keseluruhan. Belajar itu adalah suatu proses perkembangan anak yang belajar, merupakan organisme keseluruhan. Belajar adalah reorganisasi pengalaman. Belajar itu dengan insight atau pemahaman. Belajar akan berhasil jika dihubungkan dengan minat, keinginan, dan tujuan anak didik. Belajar itu proses yang terjadi terus-menerus dan transfer. Yang kedua, jenis-jenis belajar menurut Oemar Hemalik adalah belajar diskriminasi, yaitu belajar dengan cara memisahkan antara satu jenis objek dengan objek lainnya. Belajar konsep, yaitu semakin banyak seseorang menguasai konsepsi, maka akan semakin tinggi pengetahuannya. Belajar prinsip merupakan hubungan antara beberapa konsepsi yang mempunyai pengertian tertentu. Dan belajar pemecahan masalah, yaitu penggunaan beberapa prinsip yang dapat memberikan pengertian baru. Adapun ciri-ciri belajar menurut Imran, yang pertama, belajar bukan kematangan. Belajar tidak sama dengan perubahan fisik dan mental, dan hasil belajar relatif menetap dan tidak berubah-ubah. Adapun ciri-ciri belajar menurut Slameto, ciri-ciri perubahan tingkah laku dalam pengertian belajar adalah yang pertama, perubahan yang terjadi secara sadar. Perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional. Yang kedua, perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. Yang ketiga, perubahan dalam belajar bersifat sementara. Yang keempat, perubahan dalam belajar bersifat bertujuan atau terarah. Dan yang kelima, perubahan dalam belajar mencakup seluruh aspek tingkah laku. Materi 8 yaitu tujuan belajar dan unsur-unsur dinamis dalam belajar. Tujuan belajar menurut Imron menjelaskan bahwa tujuan belajar dan unsur-unsur dinamis dalam belajar adalah dua hal yang sangat penting dalam belajar. Tujuan umumnya yaitu mengarahkan seseorang yang sedang belajar ke arah kegiatan tertentu. Sementara unsur-unsur dinamis dalam belajar adalah suatu perangkat yang turut menghantarkan seseorang yang sedang mencapai tujuan belajar. Adapun unsur-unsur dinamis dalam belajar, yang dimaksud dengan unsur-unsur dinamis dalam belajar adalah unsur-unsur yang dapat berubah dalam proses belajar. Unsur-unsur dinamis tersebut meliputi yang pertama, motivasi dan upaya memotivasi siswa untuk belajar. Yang kedua, bahan belajar dan upaya penyediaannya. Yang ketiga, alat bantu belajar dan upaya penyediaannya. Yang keempat, suasana belajar dan upaya pengembangannya. Dan yang kelima, kondisi subjek belajar dan upaya penyiapan dan peneguhnya. Materi ke-9 yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar antara lain, yang pertama, faktor internal,
yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa. Faktor ini meliputi faktor fisiologis dan psikologis. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri siswa. Dan faktor ini meliputi faktor lingkungan sosial, faktor lingkungan non-sosial, dan faktor pendekatan belajar. Adapun materi ke-10 yaitu model-model pengembangan kurikulum. Yang pertama, pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum menurut Nugraha tahun 2012. Pada mulanya, istilah kurikulum digunakan bukan dalam bidang pendidikan, akan tetapi dalam bidang olahraga. Kurikulum dalam bahasa Yunani berasal dari kata kurir, artinya pelari, dan kurir artinya tempat berpacu. Secara sederhana, pada awalnya kurikulum diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus diselesaikan oleh setiap siswa atau anak didik untuk memperoleh ijazah. Pengertian kurikulum tersebut merupakan pengertian menurut pandangan lama atau pengertian sempit. Kemudian, adapun pengertian luas terhadap kurikulum, artinya bahwa kurikulum adalah semua pengalaman belajar yang diterima siswa dan mempengaruhi perkembangan pribadinya. Yang kedua, landasan pengembangan kurikulum. Adapun beberapa landasan pengembangan kurikulum, yang pertama, landasan filosofis, landasan sosial budaya dan agama, landasan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, landasan kebutuhan masyarakat, dan landasan pengembangan masyarakat. Adapun komponen yang terdapat dalam kurikulum, yang pertama, komponen tujuan, komponen materi, organisasi kurikulum, dan komponen evaluasi. Kemudian, model pengembangan kurikulum. Terdapat beberapa model pengembangan kurikulum. Di antaranya, yang pertama, model pendekatan line staff atau garis komando, yaitu sistem komando dari atas ke bawah. Yang kedua, model pengembangan pendekatan grassroots atau bottom up atau akar rumput. Yang ketiga, model arah terbarik Hilda-Taba. Dan yang terakhir, model Beacap. Itulah tadi beberapa materi dari mata kuliah belajar dan pembelajaran. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.